Camat Kota Ternate Utara, Bapak Kepala Dinas UKM, Bapak Kepala Dinas Pariwisata ya Pak Sarif ya. Kebudayaan ya. Begitu juga Pak Lurah ya, malam ini sempat diganti nomenklaturnya ya, dari Ketua Lurah ya. Sempat diganti nomenklaturnya, bukan lagi Kepala Kelurahan tapi Ketua Kelurahan ya. Kemudian Dr. Jainal yang mengganti atau sementara sebagai mewakili Dekan Febi. Mewakili atau memang dekannya? Dekannya. Mohon maaf kalau salah. Ketua Pemuda, begitu juga Ketua Panitia, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Bapak Seema Yusenur sekalian insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk selalu bersyukur atas izin dan ridha Allah. Pada malam hari ini kita bisa bermuajah, berhadir untuk melaksanakan acara Tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tidak henti-hentinya selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi'innya. Sekarang jam 10:10. Saya pernah satu kali diundang ceramah di Malifut, jadi sambutan Ketua Pemuda, sesepuh masyarakat, tokoh pemuda, Pak Camat, terus Pak Kepala Desa ya. Sampai saya naik ceramah itu jam kurang 15 menit, jam 12. Jadi saya bilang ini baru pertama kali saya menjadi dai mau balik dari Maluku Utara sampai ke Papua, sampai sempat juga diundang ceramah di Jakarta ya. Baru kali ini saya naik ceramah jam kurang 15 menit, jam 12. Dan malam ini masih lumayan ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita berbicara tentang menyambut Ramadan. Saya ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa kedatangan bulan suci Ramadan ini harus disikapi dengan beberapa sikap mental kita ya untuk mencapai kemenangan itu ya. Sikap-sikap ini yang harus kita miliki. Sikap yang pertama sekali adalah yang disebut dengan al-farhu. Al-farhu itu artinya merasa gembira, merasa senang, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan ya. Jangan sampai kita malah sebaliknya, datang bulan Ramadan seolah-olah jadi beban. Dulu saya pernah dengar ada sebagian orang bilang, ini bulan puasa sudah mau datang lagi, tahun di rumah ini belum ada apa-apa ini ya. Macam-macam ya, ungkapan-ungkapan semacam itu seolah-olah bahwa bulan Ramadan itu bisa diukur dengan apa yang bisa dimakan pada waktu sahur dan pada waktu buka puasa. Nah, sehingga ketika belum ada apa-apa, dia merasa bahwa menjadi semacam beban pikiran begitu. Padahal bulan Ramadan ini sendiri kita justru mengurangi makan. Nah ini, makanya saya sering mengatakan kepada ibu-ibu dalam pengajian majelis taklim, itu seharusnya bulan Ramadan itu anggaran belanja rumah tangga itu harusnya lebih hemat. Tapi kira ibu-ibu kalau bulan puasa itu lebih hemat atau lebih tambah membengkak biaya anggaran rumah tangganya, maminya, makan minumnya lebih banyak Bu ya. Padahal satu hari kan di bulan
Di luar bulan puasa kan tong 3 kali makan. Makan pagi, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Nah sedangkan di bulan puasa itu hanya 2 kali saja. Sahur, makan pagi itu diganti dari sahur, siang tidak makan, sore baru makan. Tapi kenapa dia bisa membengkak? Hah? Karena dirapel pada waktu sahur buka puasa itu. Jadi tidak makan siang itu dirapel pada waktu buka puasa. Model pegawai kalau rapel gaji begitu. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang kita tidak berpuasa, tidak mencontohi apa yang dikatakan oleh Nabi. Karena akibat daripada membengkak itu, makanya seharusnya orang itu berpuasa, kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Tapi nyatanya habis selesai puasa ke bawah Pak Camat, kalau di sini dimasuk puskesmas mana? Oh, Pak Hari Berkesan. Maksudnya apa puskesmasnya ada di sekitar sini? Ya, nanti coba Pak Camat cek habis puasa, coba cek di puskesmas. Ya, orang-orang yang sering berobat di sana itu ada punya kolesterolnya naik, gula darahnya naik, asam uratnya naik, ya macam-macam. Sering sakit perut. Kenapa? Berarti apa yang dikatakan oleh Nabi tadi, sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat, itu malah terjadi kontradiksi. Ya karena ternyata kita punya puasa itu tidak mengikuti contoh Nabi. Nabi itu kalau berpuasa, buka puasanya kurma 3 biji, ya air 1 gelas, sudah selesai, salat dulu baru kita makan lagi sedikit. Tapi kita ini mohon maaf saja, saya sering katakan ibu-ibu, waktu buka puasa itu pisang saja itu dibikin berapa macam, kolak, pisang goreng, pisang coy, dan gogodo, apalagi pisang hijau, solima ini baru pisang, belum lagi yang lain-lainnya. Nah, meja panjang itu atuh, apalagi kalau umpamanya kelapa tambah dengan kelapa muda lagi. Oh itu saya lihat kalau bulan puasa itu kelapa muda ini luar biasa. Di belakang benteng, di suere di bawah berjejer itu yang tumpukan kelapa muda. Sekarang tambah lagi di Mangga 2, di Toboko, di bawah, di pantai, di laut, sampai ada kelapa muda bakar dan lain sebagainya. Ya. Itu gunung model puncak Gunung Maitara sana ludes habis. Saya pernah menemukan ada beberapa pemuda pada suatu ketika saya datang ceramah tarawih di salah satu masjid. Kemudian orang sudah mulai salat, saya agak terlambat. Ada 2 orang pemuda itu guling-guling di teras masjid. Orang sudah salat, saya kenapa dek tidak salat? Ada Ustaz, tong terlalu kenyangkung. Bayangkan itu. Bahkan saya temukan ada sekelompok ibu-ibu majelis taklim yang sering saya ceramah, mereka di kantor itu yang sering punya semboyannya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apa pegadaian ya? Ya. Ustaz ada, bagaimana ibu ada? Ini Ustaz tong ada bawa datang tompo cincin deh, kalung deh, ini galang tong kasih gade itu pakai puasa ini. Bayangkan itu. Gade kalung, gade cincin, galang untuk pakai puasa. Berarti itu bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi malah justru menimbulkan masalah. Malah justru menimbulkan masalah. Ya. Coba yang di samping panggung ini jangan dulu cerita lah. Ini undang saya datang ceramah, baru ceramah lagi di samping. Kira-kira mengerti bagaimana itu dia? Kalau gitu saya cukup sampai sehingga masih cerita di belakang.
Bagaimana? Masih lanjut lagi diskusinya? Oke. Itu yang pertama, rasa bahagia. Kita merasa bahagia, merasa senang datangnya bulan suci Ramadan karena mengetahui hakikat kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang terdapat dalam bulan Ramadan itu. Rasulullah pernah mengatakan begini, "Lau ya'lamun nasu ma fi hadha syahri minal khairat latamannu ayyakuna ramadana sanata kullaha." Jika seandainya umatku mengetahui kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan itu, maka mereka minta kalau boleh seluruh bulan dalam satu tahun itu kalau boleh jadi bulan Ramadan semua. Ini satu bulan saya masih mengeluh, ini pun satu tahun itu. Bayangkan, jika seandainya umatku tahu, kata Nabi, itu tidak mungkin. Walaupun tidak mungkin, tapi jika kita melaksanakan ibadah puasa itu dengan baik benar, kemudian ditutup dengan puasa sunat Syawalnya 6 hari, kata Nabi, berarti sama dengan Anda mendapat pahala puasa selama 1 tahun. Jadi bulan Ramadan itu diibaratkan sebidang tanah yang subur. Tanah itu ditanam apa saja, insya Allah dia akan menghasilkan, memberikan hasil yang sangat memuaskan. Sama dalam bulan Ramadan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan memberikan berlipat ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ibadah yang kita laksanakan, tadarus lah, salat tarawih lah, salat sunnah dan lain sebagainya. Tidur saja orang sedang berpuasa itu diberikan pahala oleh Allah, sama dengan ibadah. Tapi jangan salah mengerti. Kalau begitu tong habis sahur itu tong tidur saja sampai nanti mau dekat buka puasa tong bangun sudah. Mau sama saya ibadah itu. Saya ingat dulu ketika saya masih ikut training PI dulu atau masih sekolah dulu, ketika tong semangatus mereka tidur di ruang training itu, tong instruktur mulai tulis di buku itu, silakan Anda tidur sampai tetesan air liur yang terakhir. Jadi kalau orang ketika temuan tuh ada tulis itu, silakan tidur sampai tetesan air liur yang terakhir. Bukan begitu. Artinya kita melaksanakan aktivitas ibadah dalam bulan Ramadan, amalia Ramadan, salat tarawih, tadarus, membaca Quran, kajian Al-Quran, kemudian kita lelah, capek, kita tidur. Itulah tidur akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan ibadah. Nah, kemudian kesenangan, kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan itu jangan seperti anak kecil. Anak kecil itu kan dong belum mampu puasa, tapi dong senang waktu bulan puasa datang, dong senang. Hore bulan puasa mau datang lagi. Kenapa? Biasa di bulan-bulan lain kan mama tidak siapkan kola dan pisang coy dan segala macam tadi pada sore hari, tapi bulan puasa itu disediakan, mereka senang. Ya kalau orang tua kita dewasa, orang dewasa ini kemudian seperti itu, berarti anak kecil itu beda-beda 11-12 saja. Ya. Tong senang bahagia karena nilai kebaikan dalam bulan Ramadan. Kita bersyukur Allah masih memberikan usia kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kita yang dijanjikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Itu yang pertama. Itu untuk melahirkan manusia yang bertakwa itu ya. Faktor yang pertama. Yang kedua, satu sikap yang harus kita miliki dalam memasuki bulan suci Ramadan adalah at-tazkiyah. At-tazkiyah itu artinya apa? Artinya bersihkan hati kita, sucikan jiwa kita dari berbagai macam penyakit hati. Nah, paling tidak ada 3 kata Rasulullah: jauhi sifat sombong, yang kedua jauhi sifat serakah, yang ketiga jauhi sifat dengki atau iri hati. Sombong menyebabkan iblis tidak mau mengikuti perintah Allah ketika diperintahkan untuk bersujud menghormati Adam.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat dan semuanya untuk bersujud kepada Adam, menghormati Adam setelah Nabi Adam diciptakan, semua bersujud, malaikat, sebagian jin yang muslim, jin yang beriman, kecuali jin yang kafir, karena jin itu sama di kita manusia juga. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang musyrik. Illa iblis, kecuali iblis. Lalu iblis ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla antas juda id amartuk? Apa yang menghalangi kau wahai iblis sehingga kau tidak mau melaksanakan perintahku untuk bersujud menghormati Adam? Lalu apa jawab iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Artinya, aku lebih baik dari dia, karena aku yang kau ciptakan dari api, sedangkan dia Adam yang kau ciptakan dari tanah. Jadi menurut iblis, dia itu diciptakan dari api, maka dia lebih baik dari tanah, dari Adam. Jadi kalau ada manusia yang merasa dirinya lebih hebat dari yang lain-lainnya, lebih pintar, lebih cerdas, lebih segala macam, berarti dia mengikuti langkah-langkah iblis. Makanya Allah perintahkan, Rasul perintahkan, jauhi sifat sombong. Sombong itu pakaiannya Allah. Kalau siapa yang mengambil, maka Allah akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Jadi ketika kita masuk bulan suci Ramadan, kita tinggalkan semua. Pokoknya namanya bulan Ramadan itu rakyat jelata, mai lapar, tidak makan, tidak minum pada siang hari. Pak Lurah juga tidak makan dan tidak minum. Pak Camat, Pak Kadis, sampai kepada gubernur, presiden, raja sekalipun, sama, tidak makan dan tidak minum pada waktu siang hari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi kita tidak usah sombong. Kita ini sama. Ada yang memang kita tahu, ada orang lain tidak tahu. Ada yang orang lain tahu, kita tidak tahu. Tidak mungkin kita pamannya punya gelar sampai di muka, di belakang, sampai satu halaman, satu baris sana itu sudah penuh lagi, sampai tambah lagi di bawah. Tapi tidak mungkin segala tetek bengek kita tahu. Imam Syafi'i yang luar biasa kita kenal, mazhabnya kita pegang, kebanyakan kita di Indonesia ini, beliau pada suatu ketika beliau tidak tahu apa kira-kira tanda-tanda kedewasaan seekor anjing. Lalu beliau bertanya kepada seorang orang dari desa, dari kampung. Dia tanya, Tuan, apakah Tuan tahu kira-kira tanda bahwa seekor anjing itu kalau dia sudah dewasa itu seperti apa? Saya selama ini saya masih tanda tanya dalam hati saya, apakah anjing itu dewasa seperti apa? Terus orang tua itu dari kampung itu, dari desa itu mengatakan begini, kalau Tuan ingin mengetahui anjing itu, terutama anjing jantan, kalau dia itu sudah dewasa, perhatikan pada waktu dia kencing. Kira-kira Pak Lurah, mohon maaf, pernah lihat anjing kencing ke belum? Atau ketua pemuda tadi, mana ketua pemuda? Nah, pernah lihat anjing kencing? Pernah? Belum. Oh, belum juga. Tidak pernah lihat anjing di sini. Nah, ibu-ibu pernah lihat anjing kencing? Belum juga. Sudah. Bagaimana cara kalau dia kencing? Angkat kaki sebelah. Jadi Tuan itu orang di kampung desa itu mengatakan kalau Tuan ingin mengetahui bagaimana anjing itu dewasa, perhatikan ke dia ketika dia kencing. Kalau dia angkat kaki sebelah, berarti tandanya anjing itu sudah dewasa. Ilas Imam Syafi'i cium tangan orang itu sambil mengatakan, peluk, Tuhan adalah guru saya dunia akhirat. Dimanapun ketemu, pegang tangan, cium tangan. Luar biasa. Itu saja.
Hanya itu saya dia tahu. Dia tanya itu saya dia diberitahukan tentang tanda-tanda kedewasaan seekor anjing ketika dia sudah dewasa. Hormati, setiap ketemu cium tangan. Topo anak-anak sekarang, tapi mudah-mudahan anak-anak dan terutama pemuda-pemuda tefura ini tidak seperti itu ya. Kadang-kadang ketemu dengan bapak guru, ibu guru di SD dulu, SMP, tidak apalagi dong sudah jadi mahasiswa, sudah jadi orang, sudah jadi pejabat lagi, ini itu yang lewat ke sana itu tuh, siapa bekas guru. Tidak boleh bilang bekas guru. Guru dan orang tua itu tidak ada istilah bekas. Justru mereka itulah yang membuat kita bisa mengetahui. Saya sampai sekarang ketemu saya guru-guru dulu dari PGA. Ada beberapa orang di kota Ternate masyarakat. Termasuk Ustadz Usman, nama sama dia saya, Ustadz Usman Malik di Tabahawa Dara, di Moya Dara. Ya, saya ketemu, saya cium tangannya. Dia bilang, tidak Ustadz, sudah ada Ustadz, itulah kami bisa seperti ini. Jadi jauhi sifat sombong. Yang kedua, jauhi sifat serakah. Itu penyakit hati juga. Serakah itu bab tempo bahasa di sini hari-hari itu apa? Golojo, hawa, ya. Apa istilahnya lagi ya? Macam-macam ya. Golojo, rakus. Nah, jauhi itu. Sifat rakus itu, sifat serakah itulah yang membuat Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kenapa? Karena melanggar larangan Allah, jangan memakan satu jenis buah yang ada di surga pada waktu itu. Tapi karena iblis merasa dirinya sudah dikutuk oleh Allah, maka dia ingin mencari temannya. Bujuk Adam, makan itu iblisnya kasih nama buah itu namanya buah khuldi katanya. Khuldi itu artinya kekal. Jadi kalau makan buah itu kekal dalam surga. Tapi Adam tetap bertahan, tidak mau mengikuti bujuk rayu itu. Tapi kemudian iblis tahu, harus lewat istrinya. Hanya lewat istrinya, dibujuklah Adam, terpengaruhlah dia. Maka peristiwa ini kita dapat mengambil pelajaran, mohon maaf saja. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, kadang-kadang seseorang itu tiba-tiba dibujuk oleh istrinya, ya, hanya mamanya istri, tapi istri si di Tofure ini tidak ada ya. Pak, masa bapak dengan teman sebelah ini kan sama-sama pejabat di Eselon 3, Eselon 4, Eselon 2, ya. Masa di sana ada punya mobil, ada pun segala macam, bapak kok tidak ada apa-apa sih? Bapak ini gimana sih? Malu dong. Ya, akhirnya bapaknya model dulu kalau tong kasih sambung air, kasih bakal ayam itu kan poloso dia pun tempat minyak di belakang itu. Dia tambah semangat. Akhirnya lakukanlah hal-hal yang tidak diinginkan. Tiba-tiba lagi sudah. Tiba-tiba model sambo itu. Ya. Jadi begitu. Dijauhi sifat serakah. Keserakahan itulah yang kadang-kadang membuat kita, mata kita tertutup, hati kita tertutup, ya. Sehingga kita hanya mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jadi at-tazkiyah itu artinya bersihkan hati kita. Kemudian yang ketiga, jauhi sifat dengki. Itu penyakit hati juga. Dengki itulah yang menyebabkan kedua putra Nabi Adam saling baku bunuh antara satu dengan yang lain. Qabil membunuh saudara yang bernama Habil karena ada kedengkian dan iri hati. Sama kita juga, kita dengki, kita iri hati kepada seseorang, pasti kita cari jalan supaya orang itu bisa celaka. Macam-macam kita bikin isu, bikin segala macam berita-berita hoax dan lain sebagainya untuk menjatuhkan harkat dan martabat orang itu. Jadi hati ini harus bersih. Hati bersih dan suci akan dengan mudah kita menerima kebenaran.
Dalam bulan suci Ramadan, berbagai macam informasi kebenaran akan bisa dengan mudah kita terima kalau hati kita bersih. Ada satu ungkapan yang mengatakan begini: sikap, perbuatan, bahkan nasib manusia di dunia ini adalah merupakan proyektor hatinya. Nah, Pak Camat biasa kalau mempresentasikan suatu program begitu kan pakai proyektor, pakai infocus. Infocus itu apa yang tertulis di laptop yang disorot ke layar juga persis seperti itu. Gambarnya bagus, tulisannya bagus, kata-katanya bagus, itu yang keluar sana di layar juga seperti itu. Jadi maka dikatakan sikap, perbuatan, bahkan nasib manusia di dunia ini merupakan proyektor hatinya. Saya teringat Profesor Habibie, presiden ketiga kita, pernah mempopulerkan sebuah istilah begini. Ketika beliau masih menjadi ketua otoritas Batam pada waktu tahun berapa dulu sebelum menjadi presiden itu, wakil presiden sampai presiden, beliau mempopulerkan satu istilah begini dengan bahasa sananya, bukan bahasa sini, nanti kita para mahasiswa nanti terjemahkan sendiri. Kata beliau ketika memberikan pengarahan kepada staf-stafnya, beliau mengatakan bahwa garbage in, garbage out, diamond in, diamond out. Apa kira-kira itu mahasiswa perbankan sering harus tahu itu. Garbage, sampah. Garbage in, garbage out. Artinya jika dimasukkan hati itu dimasukkan dengan sampah, pasti yang keluar juga sampah. Beliau tekankan kalau seorang bawahan ketika memasukkan informasi kepada pimpinannya dalam masukannya berupa sampah, akan melahirkan pimpinan, akan melahirkan kebijakan-kebijakan sampah juga. Makanya mohon maaf, staf-stafnya Pak Camat yang kasih masuk kepada staf kepada Pak Camat berupa sampah. Ya. Pak Lurah juga begitu, dia punya staf Lurah masukkan hal-hal yang baik. Sebaliknya, diamond in, diamond out. Jika seandainya dimasukkan ke dalam hati itu adalah berlian, emas, pasti yang keluar juga berlian. Maka kita bisa melihat pada dalam hidup ini manusia jadi jahat, manusia jadi baik, taat, patuh. Itu karena apa? Cerminan daripada hatinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu ada sepotong daging atau segumpal darah. Idza saluhat saluha jasadu kulluhu. Apabila dia baik, maka baik seluruh tubuh manusia. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh manusia. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa yang sepotong daging itu adalah hati. Makanya hati-hati dengan hati. Ya. Dulu kalau orang tua kalau ketika mau tompi sekolah merantau dan melena, hati-hati nah ya di sana, hati-hati di rantau orang, hati-hati bergaul. Tidak pernah saya dengar dong bilang telinga-telinga di sana ya, atau mulut-mulut di sana, hidung-hidung di sana, tapi hati-hati. Bayangkan, begitu peranannya hati. Makanya Imam Hasan Al-Basri mencoba menerjemahkan pengertian kalbu ini ada dua pengertian. Pertama, kalbu itu artinya jantung hati kita. Jantung hati secara alasas merupakan organ tubuh kita yang punya peran yang luar biasa. Luar biasa peran jantung itu dalam hidup manusia. Di antaranya paling tidak ada 3 fungsi yang paling utama jantung: memompa darah dan mendistribusikan darah ke seluruh tubuh manusia.
Kalau terganggu jantung, pasti akan terganggu menyebabkan darah tidak tersalurkan dengan baik. Yang kedua, dia membagi nutrisi, setiap nutrisi yang kita makan, kita minum, dia bagikan ke seluruh tubuh manusia. Dan yang ketiga, dia punya fungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme tubuh kita. Hanya setiap pagi kita, mohon maaf, bangun pagi, kadang-kadang ada yang 2 kilo, 1 kilo kita lepas di belakang itu perjanjian jantung. Coba kalau jantungnya terganggu, mohon maaf saja, jangankan buang air, coba kalau kita 3 hari saja kita tidak kentut, kira bagaimana rasanya? Luar biasa. Makanya sikap tindakan kita yang mengganggu fungsi jantung itu dilarang dalam Islam. Wala tulqu aidikum ila tahluka, jangan kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Sering kita dengar ada jantung koroner, ada yang sampai pasang cincin, pasang kalang, lama-lama pakai pasang sepatu lagi dalam jantung, ya. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang di muka bumi ini yang halal lagi baik. Yang halal lagi baik. Halal itu ada 2, halal zatnya, ada juga halal cara memperolehnya. Halal zatnya ya seperti Allah katakan, hurrimat alaikumul maitata waddama wal lahmal khinzir, dan seterusnya. Diharamkan kamu makan bangkai, darah, daging babi, dan segala macam hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, itu juga termasuk yang haram. Ada satu cerita yang saya pernah alami beberapa, kira tahun lalu, saya diundang ceramah di salah satu kecamatan di Halbar. Terus habis ceramah, duduk bercerita minum teh, Pak Camat bilang saya begini, Ustaz, tong di sini nih ada beberapa hari lalu ada kejadian. Saya bilang, kejadian apa Pak Camat? Jadi ini tempo saudara-saudara yang beragama non muslimin dong, ada berburu di hutan kon dapat babi 1 ekor. Kondom pikul lewat di depan rumah petua satu itu, petua dia marah. Mana tahu kita yang orang Islam, kenapa nggak kasih pikul bab satu lewat di depan rumah saya? Dia marah sekali. Ih, kasih orang itu bawa lari. Tahu itu barang itu kami itu haram, kenapa nggak kasih lewat di sini? Dia lari. Habis itu 3 hari 4 hari kemudian ada yang lewat di depan rumah, pikul cergen. Kira-kira dia punya siapa itu? Saya tahu dia mau ketawa tuh. Itu saja tanya lagi, petua itu lagi. Mau ada bawa apa itu? Cetong ada bikin saguer di pohon seho sana kong. Siang ada tuh minum 1 gelas dulu. Coba bayangkan, babi dia kejar orang, tapi saguer, ada tuh minum 1 sloki dulu kan. Padahal haram semua. Allah katakan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, berjudi, ya, mengundi nasib dan lain-lain sebagainya itu adalah merupakan perbuatan setan. Jauhilah. Nah, kita di Ternate ini kan tidak pernah produksi barang itu, tapi barang itu ada terus. Maka saya sering rapat dengan Pak Kapolres itu kan, saya bilang, Pak Kapolres, mohon maaf saja, tong punya aparat ini untuk mengusir mencegah minuman keras ini tuh sama dengan tong sibuk mengusir asap api saja, tapi api itu ntar kasih mati. Saya bilang begitu. Api tidak dipadamkan, asap saya tong usir. Apinya menyala lagi, asap datang lagi, tong usir lagi. Tangkap sini, musnahkan ini di sana sini dan lain sebagainya. Model usir asap saja Pak. Jadi energi kita habis untuk itu. Kenapa tidak apinya kita padamkan?
kita semacam itu dipelihara itu api supaya dia tetap ada lah, mengusir terus, susah ya. Jadi itu Pak, jadi sebab itu makanya haram itu, yang haram itu cara memperolehnya maupun yang jatnya. Kambing, ayam itu halal, tapi kalau tangkap di kandang orang ya jadi haram. Luar biasa, jauhi dia ya. Kemudian kedengkian tadi, kita usahakan supaya jangan sampai ada kedengkian di antara kita ya, jauhi semua. Jangan ada, karena hati itulah seharusnya yang harus menjadi panglima bagi kita. Tadi saya bilang hati-hati dengan hati. Itu Agim kan dulu kan ceramah kan, dia selalu menyanyikan lagu ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Kan luar biasa ya. Jadi jaga hati, pelihara hati ya, supaya dia selalu bersih. Kalau dia baik, pasti menimbulkan kebaikan dalam hidup ini. Dia rusak, pasti menimbulkan kerusakan. Terjadi berbagai macam penyelewengan. Mohon maaf saja Pak Camat, saya punya data ketika saya, alhamdulillah sejak saya pensiun dari 2013 saya sudah berhasil menulis 3 buku. Sekarang buku keempat lagi sedang dipersiapkan materinya ya. Buku pertama, buku kedua, buku ketiga. Buku pertama itu saya mendapatkan data tentang akibat daripada hati. Kata Imam Al-Ghazali bahwa hati itu ada 3. Hati yang hidup dan sehat. Yang kedua hati yang sakit. Dan yang ketiga hati yang mati. Hati yang sehat dan hidup itulah dia sangat berkesan ketika satu kebenaran itu datang kepadanya. Hati yang sakit sering melakukan kejahatan tapi dia masih menyadari. Tapi kalau hati yang mati, dia akan tutup mata. Orang punya, dia punya, orang punya, dia punya lagi. Itu kalau hati yang sudah mati. Maka tadi saya bilang data yang saya peroleh. Tahun 2017, saya punya buku pertama itu terbit, Islam Solusi Terbaik atas Problematika Manusia Modern. Saya mendapat data tahun 2016 itu jumlah kepala daerah di Indonesia ini kurang lebih 514 kalau tidak salah Pak. 514 itu, mohon maaf saja, yang terlibat kasus korupsi dan diproses di KPK itu mencapai 361 orang, kurang lebih 66,6%. Itu kepala daerah saya, belum kepala-kepala yang lain, mohon maaf ya. 5 tahun kemudian, tahun 2021, jumlah kepala daerah meningkat sekitar 48 kalau tidak salah, pemekaran kabupaten, kota dan lain sebagainya. Yang terlibat kasus korupsi kepala daerah lagi ya, mohon maaf saja, 429 orang. Diperkirakan kurang lebih persentasenya adalah 72,28%. Dulu waktu Presiden datang, Pak Jokowi datang di sini bertemu dengan tokoh-tokoh agama. Waktu itu termasuk Pak Dr. Jainal, almarhum Bapak masih ada, dan kita bertemu dengan beliau. Saya bilang begini, begitu beliau kasih sambutan pengarahan di Hotel Dafam di bawah, ini para kiai, para ustadz, saya bicara apa adanya. Jadi nanti sebentar kalau Pak Kiai, Pak Ustadz ini menyampaikan sesuatu, tolong sampaikan apa adanya. Masukan-masukan kepada saya supaya saya bisa bagaimana menata negara ini seperti apa. Sudah. Cara begitu buka pertanyaan, saya pertama kali angkat tangan. Saya bilang, Pak Presiden yang terhormat, saya akan menyampaikan apa adanya, sebagaimana harapan Bapak tadi, yaitu ketika Bapak dilantik sebagai Presiden periode pertama itu, kemudian Bapak mencanangkan suatu gerakan yang namanya gerakan revolusi mental. Untuk kami para ulama ini sangat menaruh harapan
bahwa bangsa ini ke depan akan mempunyai mentalitas, terutama penyelenggara negara, yang akan semakin mantap. Tapi mohon maaf Pak Presiden, kira-kira realnya seperti apa wacana ataukah program revolusi mental itu? Kok kenyataan yang kita lihat sekarang ini, mohon maaf, istilahnya sebagaimana kata orang, jauh api dari panggang. Terus saya kemukakan data tadi. Ya mudah-mudahan Pak Gubernur kami ini, Pak Gubernur kan duduk di samping beliau. Saya bilang mudah-mudahan Pak Gubernur kami yang notabene adalah seorang kiai, seorang ulama besar ini, mudah-mudahan sampai selesai masa jabatannya tidak ada masalah. Karena pada waktu itu tahun 2016 itu gubernur yang terlibat itu sudah 18 dari 34 gubernur yang sudah terlibat adalah 18 orang. Kalau sekarang ini sudah 22 orang. Itu kenapa? Hatinya mati, hatinya sakit parah, ya, sehingga lihat rakyat menderita kemana-mana, tapi ternyata mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mohon maaf saja, ini perlu kita angkat supaya menjadi perhatian bagi kita semua. Makanya hati-hati dengan hati. Jadi at-tazkiyah itu artinya bersihkan hati kita supaya kita masuk bulan suci Ramadan, insya Allah kita bisa melaksanakan, sehingga akhirnya melahirkan apa tadi dikatakan, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Orang bertakwa itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada satu ketika Khalifah Umar ditanya oleh salah seorang, ya Amirul Mukminin, apa itu takwa? Kita ini kan sering disumpah bertakwa, kemudian pramuka dasa dharma bertakwa, sumpah prajurit bertakwa, kami anggota Korps Pegawai Indonesia bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kami kesatria Indonesia bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Khatib naik di mimbar, kalau khutbahnya tidak anjuran takwa, khutbahnya tidak sah. Kenapa? Termasuk rukun khutbah. Apa sebenarnya takwa itu? Khalifah ditanya, lalu Khalifah balik bertanya kepada orang itu, pernahkah Anda melewati sebuah tempat yang penuh dengan hal-hal yang membahayakan? Sebelum saya jawab pertanyaan Anda, saya balik tanya dulu, kata Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pernah ya Amirul Mukminin? Apakah tempat itu jurang yang menganga, duri yang banyak, binatang buas dan lain sebagainya membahayakan? Pernah saya lewat tempat yang seperti itu ya Amirul Mukminin. Lalu sikap Anda apa ketika melewati tempat itu? Lalu kata orang yang bertanya itu bahwa tentunya saya berhati-hati ya Amirul Mukminin. Secara spontan Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, nah itulah artinya takwa. Takwa itu artinya orang selalu berhati-hati. Yang pertama, dia harus selalu berhati-hati, jangan sampai tindakannya, perbuatannya, sikapnya membuat Allah marah kepadanya, Allah murka kepadanya. Karena segala kejadian yang terjadi di muka bumi ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu sebenarnya akibat daripada kita mengundang musibah itu datang. Kemurkaan Allah disebabkan karena perbuatan kita. Allah katakan, zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan, musibah, bencana, malapetaka yang terjadi di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan, akibat daripada perbuatan manusia itu sendiri. Karena tindakan kita mengundang kemurkaan Allah. Musibah, Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, bencana dan malapetaka tidak akan turun di suatu masyarakat, di suatu komunitas masyarakat, satu daerah, satu negara, kecuali kalau sudah terlalu banyak maksiat dan kejahatan, kezaliman merajalela di masyarakat itu. Dan Allah tidak akan cabut bencana malapetaka itu kecuali dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya Khalifah Ali mengatakan lagi bahwa segala kejahatan dan kezaliman yang terjadi di muka bumi ini bukan karena semakin bertambah banyaknya orang jahat, tidak, tapi karena terlalu diamnya orang baik. Mohon maaf saja, tong lihat kejahatan, kemaksiatan yang terjadi di sekitar kita. Memang gue pikirin, ada anak-anak sekarang punya istilah begitu, memang gue pikirin, tidak boleh, harus dipikirin. Rasulullah memberikan isyarat, memberikan ibarat kita hidup di dunia ini adalah ibarat kita sedang menumpang sebuah kapal yang sedang berlayar di lautan lepas. Nah, di dalam pelayaran atau perjalanan itu, kalau ada seseorang atau sekelompok orang yang ingin melobangi lantai kapal dengan alasan untuk bisa cepat mendapat air, coba kalau seandainya perbuatan mereka itu tidak dicegah oleh yang lain, kira-kira kalau kapal itu bocor, kemasukan air dan dia tenggelam, apakah mereka melubangi lantai kapal itu, dinding kapal itu yang tenggelam saja, atau kita juga semua? Semua. Maka tidak boleh diam, Bu. Di dalam lingkungan, dalam keluarga, anak-anak kita tindakannya salah, cegah. Yang biar hanya dia merasa itu benar, hanya dia bikin terus. Dalam masyarakat juga begitu. Tidak boleh biarkan segala kejahatan yang terjadi, robah dia, cegat dia. Ini salah satu cara berkolaborasi antara pemuda atau Fure dengan mahasiswa prodi perbankan syariah. Luar biasa ini. Dalam rangka apa? Untuk mencegah itu. Dan kita harus tahu Al-Quran memberikan isyarat. Wattaqu fitnatal la tusiban ladzina zalamu minkum khassah. Ketahuilah bahwa jika musibah itu datang, bencana itu datang, bukan hanya ditujukan secara khusus kepada orang-orang zalim saja, orang-orang jahat saja, tidak. Ibu-ibu, bapak, pernah kita dengar peristiwa Aceh pada tahun 2000 berapa dulu ya? 2004 atau 2006 itu? Ya, terserah sudah. Tinggal nanti yang 2004 naik sedikit, 2006 turun sedikit ya. Tembakau kompromi saja ya. Yang jelas sebelum 6 bulan sebelum kejadian Aceh itu, saya berada di Bengkulu. Bengkulu itu daerah Sumatera bagian selatan sana. Ya, Provinsi Bengkulu dalam kegiatan MTQ nasional. Dan pada waktu itu kita kafilah Maluku Utara ini diurus oleh Dirjen Anggaran, Kanwil Dirjen Anggaran Bengkulu. Kita duduk ngobrol, terus aku tanya-tanya, terus ada salah seorang pejabat di Kanwil Dirjen Anggaran di sana, dia jabat tangan saya, terus dimakan di kafe itu, terus dia tanya, aku cerita, terus dia bilang begini, nah saya ini Pak Ustadz Usman bertugas di Aceh kurang lebih hampir 3 tahun, tapi begitu masuk tahun kedua di Aceh saya gelisah, saya cari jalan cepat keluar dari Aceh. Saya bilang, kenapa Pak Haji? Saya masih ingat namanya Haji Muslimin, salah seorang kepala bidang. Ya Allah, saya lihat Pak Ustadz, di Aceh itu kan ketong sering dengar bahwa Serambi Mekah, berarti ketong punya pemahaman itu tidak ada maksiat, tidak ada kejahatan kan di Serambi Mekah. Tapi nyatanya tidak seperti itu Pak Usman. Segala macam kejahatan merajalela. Terus saya berpikir dalam hati saya, kalau begini-begini terus sekali kelak Allah akan turunkan bencana apa yang terjadi di Aceh ini. Bayangkan dia bilang begitu. Terus saya teringat ada satu hadis Nabi mengatakan bahwa wattaqu firasatil mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillah. Artinya, takutlah kamu kepada firasatnya seorang mukmin, seorang yang saleh.
Karena sesungguhnya dia melihat fa'innahu yanzuru min nurillah, karena dia melihat firasat itu dengan cahaya Allah. Singkat cerita, selesai pelaksanaan MTQ tingkat nasional itu, kita pulang. Bulan Juli. Pulang di sini 6 bulan persis. Tanggal 26 Desember tahun 2006 atau 2004 tadi, terserah ya, pilih yang mana. Ya. Terjadilah tsunami Aceh memakan korban jiwa kurang lebih 200.000 manusia. Itu bukannya orang-orang jahat saja, tidak. Banyak teman saya dari dari kanwil agama banyak jadi korban. Dari bahan itu di Ternate saya keliling Maluku Utara, ceramah haji, ceramah segala macam, saya selalu angkat. Hati-hati, kita selalu mengatakan, ya mohon maaf saya, kita di Ternate ini kan ada suatu semboyan bahwa adat matoto agama matoto kitabullah. Agama, adat punya dasar agama, dan agama punya dasar adalah kitab Allah Al-Quran. Tetapi mohon maaf saja, kadang-kadang kita orang bikin sesuatu yang justru selalu bertentangan, berseberangan dengan semboyan-semboyan itu. Hati-hati. Kalau kita tidak cegah, sekali kalau Allah turunkan bencana. Saya bilang kalau kejadian seperti di Aceh itu terjadi di kita di Ternate ini, mudah-mudahan Allah jauhkan segala bencana malapetaka. Jangankan manusia, wifi saya sudah ada. Kenapa Aceh? Kita Ternate ini kan belum sampai 200.000 Pak Camat ya, atau sudah lebih ya penduduk kita. Jadi makanya harus hati-hati dengan perbuatan, sikap dan segala macam kita. Jangan sampai perbuatan kita mengundang kemurkaan Allah kepada diri kita. Itu orang bertakwa. Yang kedua, hati-hati juga. Tapi berhati-hati jangan sampai tindakan kita, perbuatan kita membuat orang lain menjadi susah, mencelakakan orang lain, mengganggu orang lain. Rasulullah mengatakan afdalul mu'minina islaman man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik, imannya itu yang terbaik adalah apa? Ketika orang lain sudah merasa aman, tidak merasa terganggu dengan kata-kata kita maupun perbuatan kita. Itu orang bertakwa. Mohon maaf saja, kita di sini punya satu kebiasaan, bikin apa saja. Mohon maaf saja ya, ini perlu kita kawin kah, apalagi wisuda kemarin, ya. Masuk rumah baru kah, ulang tahun anak kah, sunat anak kah. Kadang-kadang mengikuti dengan pesta baru tutup jalan lagi. Ini satu hal yang maka tadi ketika anak-anak masih sedang hubungi saya untuk katanya mau bikin acara ini, saya bilang bikin di mana? Oh, di depan kantor lurah. Saya bilang tutup jalan. Tidak Pak, ada yang punya sanggar jadi ada luas. Silakan. Kalau tutup jalan saya tidak akan isi. Mungkin satu-satunya Ustadz di Ternate di Maluku Utara ini yang tidak mau isi acara kalau tutup jalan. Ya. Dan sudah beberapa kali beberapa tempatnya saya sudah kasih pelajaran berharga pada mereka. Pernah saya diundang memberikan ceramah haji. Saya tanya, tutup jalan tidak Pak? Kalau tutup jalan saya tidak isi. Kok tidak Ustadz, kita tulan halamannya agak luas kok. Ya bagus, tidak boleh tutup jalan. Tapi saya ragu, besoknya acara, sore saya putar ke situ, pakai helm tutup, saya tanya, ternyata dia tutup jalan sampai baru jalan satunya akses ke bandara. Daerah sekitar situ, sekitar tetangganya Tafuri ini. Saya tanya orang-orang siapa yang oh ini mau pergi haji besok selama namanya ini. Oh iya, saya tahu berarti dia berfoya ini ya. Saya pulang, saya diam, malam nanti jam 10 baru saya telepon. Saya bilang Pak mohon maaf, besok acara bagaimana jadi? Oh jadi Ustaz,
salah jadi, kita sudah siap. Tapi bagaimana, tutup jalan ke tidak? Oh begini Ustaz, dia mulai kelabahkan sudah. Oh, tapi intinya apa, tutup jalan? Ya Pak, kebetulan jadi tutup sementara saya. Oh, kalau gitu mohon maaf, mau dicari Ustaz lain untuk isi itu. Ya Ustaz, jam 10 lewat, pokoknya jam 10 ke subuh Pak, pokoknya saya tidak mau tahu, saya tidak akan isi. Biar mau dibayar saya berapa, saya tidak akan isi. Karena apa? Nabi pernah melarang, menegur sekelompok anak muda yang suka duduk di pinggir jalan. Kenapa? Jangan kamu suka duduk-duduk di pinggir jalan. Coba itu. Terus para sahabat, orang murid mengatakan, ya Rasulullah, kami seperti tidak bisa meninggalkan kebiasaan ini. Oke, kalau memang Anda tidak bisa meninggalkan kebiasaan itu karena kami duduk-duduk ini sambil bercerita, bertukar pikiran, silakan lanjutkan. Tapi berikan hak jalan. Faktut tariqa haqqahu, kata Nabi. Berikan hak jalan itu. Terus para sahabat bertanya, apa yang menjadi hak jalan itu ya Rasulullah? Lalu beliau menjelaskan, pertama, hak jalan itu diantaranya laksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Artinya kalau ada kejadian-kejadian itu, kamu laksanakan kebaikan, ajak orang kebaikan. Pokoknya ada orang tua menyeberang jalan, kamu kasih nyeberang jalan, ya. Ada kejahatan di jalan, supaya dihindari, dicegah. Yang pertama. Yang kedua, pejamkan mata. Artinya pejamkan mata itu jangan biasa, mohon maaf saya biasa kalau anak muda itu, bukan anak muda itu fure terada ya. Duduk pas ada lewat cewek, itu sana yang tengah-tengah body itu boleh. Yang baju merah itu, nah itu kan namanya pejam mata ya. Ada satu kejadian, satu riwayat, Imam Syafi'i pernah didatangi salah seorang, terutama bapak-bapak ini yang sudah punya istri, yang termasuk saya ya. Jadi datang orang itu, mengadu kepada Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i, saya ini kok akhir-akhir ini saya lihat istri saya kok seperti tidak cantik lagi seperti dulu, tidak seperti yang dulu. Ya. Terus kira-kira saya diberikan nasihat bagaimana ya Imam? Terus Imam Syafi'i mengatakan begini, sebenarnya istrimu itu bukan tidak cantik, masih tetap seperti itu. Coba kalau kamu selama 1 bulan kamu tidak boleh alihkan pandanganmu kepada wanita-wanita yang tidak halal dipandang. Ya. Jadi 1 bulan pokoknya lihat, tunduk berjalan. Sekarang kan agak susah. Memang tunduk, tapi tunduk ke bawah itu HP itu lihat segala macam di bawah. Nah. Coba 1 bulan saja kamu hilangkan, kamu alihkan pandanganmu kepada orang wanita yang bukan halal, tidak halal dipandang. Bukan berarti kalau tidak boleh memandang wanita, tidak boleh memandang, tapi jangan sampai memandang dengan macam-macam, pikiran yang macam-macam. Selama 1 bulan kemudian datang menyampaikan, ya Imam Syafi'i, terus bagaimana? Ya Alhamdulillah, setelah 1 bulan saya puasakan mata saya untuk melihat orang-orang yang tidak halal itu, ternyata saya lihat istri saya itu luar biasa, Masya Allah, cantiknya luar biasa. Memang tidak ada bedanya, cuma kan kamu lihat orang sana makanya timbul seperti itu. Nah itu. Dalam sebab itu makanya kita usahakan sedemikian rupa, nah sehingga alihkan pandangan kita. Makanya Nabi mengatakan salah satu hak jalan, tundukkan pandangan, jangan sampai menimbulkan perbuatan maksiat. Dan kemudian yang ketiga, hak jalan itu adalah hindarkan segala macam halangan yang menyebabkan orang terganggu perjalanannya. Bayangkan kita orang ini bukan hindarkan, tapi sengaja pasang tenda di tengah jalan, kok orang tak bisa lewat. Saya pernah beberapa kali menjadi petugas haji, dan ketika di Madinah maupun di Makkah, jamaah saya itu kadang-kadang jalan ke sana di masjid, balik kemari setelah tahu jalan, hilang sana, hilang sini, Pak, kucadin orang. Terus saya tanya, Pak, Bu, waktu naik haji mau bikin selamatan haji itu bagaimana? Tutup jalan?
Iya, tom pilih jalan. Ah itu, maka Allah pilih jalan, terlihat jalan di sini terang. Nah, itu. Makanya oleh sebab itu hindari itu, ya. Jangan sampai mengganggu orang-orang bertakwa. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati. Berhati-hati jangan sampai dirinya sendiri yang menimbulkan kecelakaan, kebinasaan bagi dirinya sendiri. Jaga diri, jaga kesehatan, ya, wajib hukumnya. Kenapa? Rasulullah mengatakan al-mu'minu qawiyun ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang sehat dan kuat itu lebih disenangi oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, yang sakit-sakitan. Sehat atau tidak itu dari kita. Mohon maaf saya Pak Camat katanya tahun depan sudah mau pensiun Pak. Kalau saya ini sudah 10 tahun saya pensiun. Umur saya insya Allah kalau berpanjang sampai tanggal 15 dan bulan Juli nanti itu sudah mencapai 66 tahun. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih beri kesehatan. Ya, kalau sakit pilek biasa, sakit kepala, capek karena seperti begini kemudian capek itu biasa. Ya. Tapi alhamdulillah sampai 66 tahun ini yang namanya masuk di rumah sakit itu nginap itu insya Allah belum pernah. Dari kita sendiri sebenarnya, pola hidup kita, pola makan kita. Mungkin orang yang kalau semakan rasa enak, tontra berhenti. Kalau Rasulullah apalagi bulan puasa kong sore itu tadi pisang sampai 5 macam tadi. Rasulullah bilang perut ini bagi 3. Satu bagian untuk air makanan, satu bagian untuk air, satu bagian lagi untuk udara agar supaya dia bisa kita bernapas. Jangan kola, pisang coy, pisang hijau, pisang gogodo, pisang epek, ya, pisang lumpur masuk sampai di sini. Air masuk dia lompat keluar. Bagaimana kita mau beribadah? Tidak akan mungkin bisa melahirkan orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Baqarah 183 tentang ibadah puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, apabila diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana kewajiban puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian yang ketiga, sifat yang harus kita miliki, ya. Pertama, berhenti kah atau bagaimana? Cukup sudah lanjut. Lanjut tapi dalam hati mungkin sudah lama dari tadi. Ya. Yang ketiga, salah satu sikap harus kita miliki menyambut bulan suci Ramadan adalah ilmu. Artinya harus belajar, tahu, punya pengetahuan tentang cara puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Orang ibadah harus dengan ilmu, tidak boleh tidak pakai ilmu. Kenapa? Makanya Al-Quran itu pertama kali turun tidak suruh kita salat, tidak suruh puasa, tidak suruh haji dulu, belum. Suruh apa? Baca, Iqra. Bacalah. Karena dengan membaca kita bisa mengetahui tentang tata cara beribadah, kaifiat beribadah, rukunnya ada apa, syaratnya apa, sunatnya apa, kita tahu. Maka saya bilang kepada mahasiswa ini tadi yang bikin acara ini kan termasuk pernah ketemu saya juga di mata kuliah ulumul Quran dan lain sebagainya. Saya kan pernah bilang kepada mereka, begitu juga di Unhair di bawah, saya bilang orang sekolah itu harus 3 hal itu yang paling pokok harus dilakukan. Pertama, suka membaca. Yang kedua, suka mendengar. Ada suka ikut kuliah. Jangan tarik kuliah baru datang minta nilai. Bolong ke apa? Nah kemarin Pak Dr. Jan ada satu kan saya semester 9 turun ke bawah ambil semester 3 tapi tidak pernah muncul satu kali pun terada. Oh tiba-tiba begitu nilai keluar daftar, Pak saya ini mau ujian ini saya punya nilai
Kamu siapa? Nama saya ini. Pada saat ini kamu punya kehadiran, satu kali pun tidak pernah kamu datang. Bagaimana saya mau kasih nilai? Adilkah saya itu? Itu. Jadi rajin membaca, rajin mendengar, dan rajin menulis. Kalau orang sekolah, kuliah, kon 3 hal itu tidak dilakukan, baca metarada, ikut kuliah metarada, pemalas menulis. Masih ingat saya kasih istilah apa itu mahasiswa? Padahal saya lupa itu. Saya bilang itu gonofu itu. Gonofu baru basah lagi. Allahu Akbar. Ada mahasiswa pernah saya datang, bukan di IAIN, di bawah di Unihai. Dulu kasih bagi ujian, soal ujian, tiba-tiba dia datang, Pak, bisa saya pinjam bolpen? Saya, kenapa mau terbawa bolpen? Saya lupa, Pak. Dan saya lihat di saku itu apa? Oh, ini rokok, Pak. Itu rokok yang tidak ada hubungannya dengan kuliahmu, kamu tidak lupa bawa. Sedangkan bolpen merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan kuliahmu, kamu lupa bawa. Itulah orang bilang kamu tidak bisa membedakan mana logika dan mana logila. Tidak bisa membedakan mana logika dan mana logila. Logika itu kan apa? Pikiran waras, sehat. Tapi logila itu kan laef, fuma, pikun. Saya bilang tidak, saya tegas pinjam, ambil saya rokok satu batang, tulis saya rokok. Ini bolpen saya mau pakai. Bayangkan. Jadi harus dengan ilmu. Puasa ini juga harus dengan ilmu. Akibat daripada tidak dengan ilmu itu, makanya mohon maaf saja, ada sebagian masyarakat itu punya pendapat mengartikan, menterjemahkan, menafsirkan ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah tadi yang 183, 184 berikutnya, ayyamam ma'duda. Artinya puasa itulah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Terus dong sengaja menafsirkan, ternyata puasa ini hanya beberapa hari saja ya. Kalau begitu 3 hari seboleh sudah. Hari pertama, pertengahan, dan terakhir. Ada sebagian seperti itu. Yang terakhir juga itu kalau dia orang sepukul tatapua tifa, dulu kan di kampung-kampung dulu kan setiap hari puasa akhir terakhir itu kan pukul beduk itu, tanda bahwa besok hari raya. Makan minum sudah, puasa sudah layar sudah. Ada juga yang puasa mendahului 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Tidak boleh. Nabi mengatakan, sumu li ru'yatihi waftilu li ru'yatihi. Fin gubiya alaikum fakmilu iddata sya'bana 30. Puasalah kamu ketika kamu sudah melihat bulan. Berbuka atau berhari raya kamu jika kamu sudah melihat bulan juga. Kemudian apabila yang menghalangi sehingga kamu tidak dapat melihat bulan, maka sempurnakanlah ibadah puasa. Sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Baru kita puasa, berarti puasanya 29 hari. Kalau 29 hari juga dong bilang gini, puasa apa pun tak sampai 1 bulan, hanya 29 hari. Perlu kita ketahui bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bulan-bulan Hijriah itu, bulan dalam Islam itu hanya 2 kemungkinan, 29 hari atau 30 hari. Kalau bulan miladiah itu kan ada 28 hari, kalau Februari kan 28 hari. Dan bulan lain-lainnya Maret dan seterusnya itu ada 30, ada 31. Jadi bukan kalau 29 hari, bukan tidak sampai 1 bulan, memang 1 bulan. Begitu. Maka harus ada ilmunya itu. Harus belajar ilmunya. Maka dalam bulan Ramadan ini ada satu amalan namanya tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ini bukan sekedar membaca berputar-putar khatam berkali-kali, bukan saja itu. Boleh seperti itu. Tapi sisihkanlah waktu mungkin barang 1 jam khusus belajar tafsirnya, terjemahannya, asbabun nuzulnya. Itulah ilmu-ilmu Al-Quran. Al-Quran itu kan bukan bahasa kita.
bahasa orang lain, bahasa Arab. Tidak semua kita ini, termasuk saya, tidak semua membaca lantas tahu. Nah, jadi oleh sebab itu makanya harus belajar. Di dalam Al-Quran, dalam ayat tadi katakan, unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, kemudian sebagai penjelasan atas pedoman atau petunjuk itu, dan kemudian dia sebagai Al-Furqan, artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran juga itu merupakan sumber ilmu pengetahuan. Luar biasa Al-Quran itu. Saya berikan contoh. Dalam surat Al-Hadid ayat 25 Allah katakan begini, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Artinya, kami, kata Allah, mengadakan besi atau logam. Itu disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan di dalam besi atau logam itu punya kekuatan yang besar. Wa manafi'u linnas, dan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi umat manusia. Coba saya mau tanya pada kita semua, teknologi apa, industri apa di dunia ini yang tidak pakai besi atau logam tadi? Semua pasti ada besinya. Ini saya pegang. Ini kan alat memperbesar suara, bersumber dari bahan bakunya adalah besi. Coba kalau saya terus pakai ini, luar biasa. Allah kasih jauh sebelum teknologi seperti sekarang, Allah sudah memberikan isyarat dalam Al-Quran. Ini kita punya besi sepotong ini yang Allah katakan tadi. Wa anjalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Siapa yang tidak mengenal barang sepotong ini? Tapi kita sendiri umat Islam belum pernah bisa memproduksi ini. Padahal seharusnya orang Islam itu harus mampu memproduksinya. Kenapa? Sumbernya dalam Al-Quran. Justru yang melahirkan, memproduksi ini bukan kita orang Islam. Kenapa? Kita orang Islam termasuk orang pemalas membaca. Ketika buku saya pertama di launching di Gramedia dibawa, ya, itu pimpinan Gramedia Ternate ini di mall dibawa. Dia mengemukakan suatu penelitian dari Gramedia tentang semangat membaca masyarakat Maluku Utara dibandingkan dengan orang Papua. Ternyata masyarakat Maluku Utara punya semangat membaca lebih rendah 35% daripada orang Papua. Orang Papua lebih tinggi 35% dari kita. Saya ini kebetulan tugas di Papua itu tidak lama, hanya 25 tahun saja. Saya pertama kali datang di Papua dikirim oleh Dewan Dakwah, oleh Bapak almarhum, mungkin Bapak ada yang tahu, kenal Pak almarhum Ustadz Amarullah Bahrudin. Kenal ya, luar biasa beliau itu, maafirlah ya. Dia kirim kami 5 orang pertama kali di Papua itu, 2 di Merauke, 2 di Nabire, saya sendiri di Jayapura. Tahun-tahun itu, sekitar tahun 79 kalau tidak salah itu ya. Mohon maaf saja, kita di Ternate di sini waktu itu guru SD, kepala SD, belum pernah saya dengar dompo gelar doktorandus, belum ada. Tapi saya datang di Papua, tahun itu guru SD, kepala sekolah sudah doktorandus, sudah sarjana. Luar biasa. Ternyata itu. Ikut dari Ternate ini kalau ada sesuatu yang datang, kalau barang makan-makan, cepat habis itu. Murah meriah, serba 5.000, itu orang antar sampai. Tapi kalau buku, saya punya buku itu sudah, alhamdulillah sudah, buku pertama terbit sudah 4 kali, buku kedua terbit 3 kali, buku ketiga ini terbit tahun 2021 kemarin, alhamdulillah sudah sekarang proses terbit yang cetakan yang ketiga lagi. Ya. Tapi itu kebanyakan kepada mahasiswa. Saya sengaja supaya mereka bangun semangat membaca. Akibat kurang membaca itu membuat kita, mohon maaf saja, itu yang banyak hal yang kita tidak tahu. Saya katakan, era sekarang adalah era kompetisi. Kita sering mengatakan SDM, sumber daya manusia, tapi luar biasa sumber daya manusia di keluaran apa ini? Kefura ini
tadi beberapa kepala dinas, Pak Camat, Pak Lurah, termasuk yang dari FEBI ini juga berasal dari sini, luar biasa. Ya. Sering kita lihat SDM, sumber daya manusia, itu ada 4 unsur yang sangat penting. Apa? Pertama apa? Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa dihindari. Yang kedua, punya skill. Biar pintar, biar ilmunya banyak, tapi kalau skillnya tidak ada, tidak akan bisa bermanfaat ilmu itu. Yang ketiga, harus ada kemampuan berkomunikasi, kolaborasi tadi, ya. Jadi kita membangun komunikasi dan kolaborasi dengan baik, insya Allah sebuah program akan bisa jalan dengan baik. Dan kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah moralitas. Biar ilmunya banyak, hebat, gelarnya mereka di depan, di belakang nama, skillnya oke, kemampuan berkomunikasinya begitu handal, tetapi kalau moralnya rusak juga tidak ada manfaatnya. Bisa-bisa kepintaran ilmu itu untuk berbalik membahayakan bagi dirinya, bagi masyarakat, bangsa dan negaranya, dan juga orang lain. Saya kira itu Pak Camat, saya juga masih capek juga, ya. Saya kira kita cukup saya. Dan saya tadi satu hari ke Tidore, bawa mobil pakai tunggu Neverio sudah tong fuma betul, ya. Jadi saya kira kita cukup sudah sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti dalam bulan Ramadan ini ada sering, ya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya-tanya silakan. Insya Allah di bulan Ramadan ini saya obrolan sahur itu, kalau tidak salah 6 kali saya pendapat jadwal di RI itu 6 kali. Yang jelas itu sahur pertama itu saya sudah mulai mengudara. Jadi kita akan berikan jadi ibu-ibu ketika bangun masa sahur itu, bikin sahur itu sambil putar radio, ya. Yang perlu ditanyakan tanya, ya. Jadi supaya ada penjelasan, ya. Begitu juga ustadz dan ustazah yang lainnya, ya. Jadi oleh sebab itu kita harus suka mendengar, suka membaca, suka menulis. Insya Allah mudah-mudahan dengan demikian kita akan bisa bermanfaat dalam hidup ini. Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meringankan langkahnya untuk hadir dalam suatu majelis ilmu, insya Allah Allah akan memudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin. Jadi maka dalam bulan puasa nanti akan kajian-kajian Ramadan, baik di radio, elektronik maupun saya malah kemarin sudah direkam dari salah satu media online di sini, ya. Media online itu mereka sudah rekam kemarin beberapa kali itu akan disiarkan juga. Jadi oleh sebab itu maka kita meringankan langkah kita, hati kita untuk mau belajar. Insya Allah Allah akan meringankan langkah kita menuju ke surga. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau terlalu lama tolong dikurangi sedikit, ya. Kalau terlalu singkat nanti ditambah lagi, ya. Cuma dalam waktu dan tempat yang berbeda. Oke. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.